Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas. Pastinya dalam Daily Devotion kita akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 5.45 pagi. Oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu udah bangun pagi-pagi. Kita mau mendisiplinkan diri kita supaya makin hari hidup kita makin serupa dengan gambaran Tuhan. Dan pada pagi hari ini kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul alangkah melelahkannya menjalani kehidupan yang penuh dengan drama kemunafikan. Saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tayangan video ini. Yang diberkati jangan lupa untuk sharingkan link videonya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan komentar-komentar yang positif. Dan sebelum kita mulai tentunya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah buat setiap kami ya Bapa. Kami perlu firman-Mu, kami perlu kebenaran-Mu, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hidup kami tanpa Engkau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa ya Bapa. Oleh sebab itu tuntun kami, ajar kami, didik kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah perkataan-perkataan yang murni dan yang rohani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Matius 23 ayat yang ke-27. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Alkitab katakan begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa selama pelayanan Yesus itu selalu dimusuhi Bapak Ibu oleh yang namanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini berusaha untuk menyingkirkan Yesus dengan berbagai macam cara. Dan hari ini Bapak Ibu kemudian Yesus memberikan jawaban kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapakah mereka menurut Yesus Bapak Ibu? Ternyata firman Tuhan katakan mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai macam jenis kotoran. Ada seorang penulis Kristen terkenal Bapak Ibu bernama Keenan Bright. Ya, dia menulis sesuatu yang sangat menarik untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Dia katakan begini, Anda tidak diciptakan untuk tampil bagi Allah, tetapi hanya untuk mengasihinya. Oleh karena itu, berhentilah berakting dalam drama panggung rohani Anda. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah kata-kata Keenan Bridge Bapak Ibu yang sangat menusuk ya orang-orang yang terlalu banyak melakukan dalam tanda kutip drama-drama rohani Bapak Ibu. Jadi selayaknya drama yang penuh dengan begitu banyak peran Bapak Ibu. Demikian juga ada begitu banyak orang Kristen yang memakai banyak topeng-topeng rohani untuk menutupi keadaan kehidupan yang sebenarnya. Nah, kalau Keenan Bridge Bapak Ibu menulis dengan kata-kata yang tajam, apalagi Yesus Bapak Ibu, Yesus lebih tajam lagi. Yesus jauh lebih keras lagi Bapak Ibu. Ya, bukan lagi dengan kata-kata sindiran, bukan lagi dengan kata-kata satir Bapak Ibu, tapi Yesus mengucapkannya secara langsung. Yesus mengucapkannya dengan berterus terang kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Yesus menyebut mereka dengan apa? Orang munafik. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang munafik itu dalam bahasa aslinya Bapak Ibu disebut dengan kata hipokrites Bapak Ibu. Jadi kata ini menggambarkan drama Yunani kuno di mana seseorang mengenakan banyak topeng untuk melakukan banyak peran dalam sebuah pementasan drama Bapak Ibu. Jadi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini memang suka drama Bapak Ibu ya.
Dramanya bagaimana? Di luar kelihatannya saleh, dari luar kelihatannya rohani, dari luar kelihatannya melayani, dari luar kelihatannya baik Bapak Ibu. Tapi sebenarnya begini, yang di dalam mereka, di hati mereka, itu penuh dengan berbagai macam kebusukan. Di dalam mereka penuh dengan berbagai macam kejahatan. Di dalam mereka penuh dengan berbagai macam dosa Bapak Ibu. Yesus bahkan menggambarkan kesalehan mereka itu seperti kuburan yang dari luarnya bersih, tapi tampak di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai macam jenis kotoran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mesti mengerti budaya Yahudi Bapak Ibu. Ya, buat orang-orang Yahudi yang namanya kuburan itu Bapak Ibu, itu ada sesuatu yang najis Bapak Ibu. Ya, jadi Yesus ingin berkata apa kepada kita bahwa orang-orang yang suka memakai topeng, orang-orang yang hidupnya tidak berintegritas Bapak Ibu, yang di luar kelihatan baik, yang di dalam busuk, itu adalah orang-orang yang najis Bapak Ibu. Orang-orang yang perlu kita jauhi Bapak Ibu, dan kita jangan seperti orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Tidak selamanya Bapak Ibu kita bisa main drama Bapak Ibu. Setuju gak sih? Setiap pertunjukan pasti akan berakhir Bapak Ibu. Jadi gak peduli sedramatis apapun kita berakting dalam pertunjukan berlangsung Bapak Ibu, pada akhirnya setelah layar panggung diturunkan, maka kita akan menjadi diri kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah hari-hari ini Bapak Ibu kita menjalani kehidupan sebagaimana adanya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, kita kalau hidup dengan drama Bapak Ibu, kita pakai topeng, itu akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Itu sama aja kita hidup dengan penuh dengan kebohongan Bapak Ibu. Dan prinsip dari sebuah kebohongan adalah begini, kebohongan yang satu itu harus ditutup dengan kebohongan yang lain. Kebohongan yang lain harus ditutupi dengan kebohongan yang lain lagi. Dan kebohongan itu pada akhirnya akan membebani kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada begitu banyak kebohongan-kebohongan yang akan kita lupa Bapak Ibu. Betul gak sih? Dan pada akhirnya kebohongan-kebohongan yang kita lupakan, itulah yang pada akhirnya nanti terbuka dan ketahuan sama banyak orang Bapak Ibu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita akan memalukan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Makanya pada pagi hari ini Bapak Ibu, tidak ada yang lebih membahagiakan sekaligus melegakan kehidupan kita dibandingkan dengan menjalani kehidupan tanpa drama, tanpa topeng, tanpa polesan, tanpa kemunafikan. Jadilah diri kita apa adanya Bapak Ibu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan juga berusaha Bapak Ibu untuk hidup apa adanya Bapak Ibu. Betul gak sih? Apakah seorang hamba Tuhan harus rohani? Harus rohani Bapak Ibu. Tapi inilah saya apa adanya. Supaya apa? Supaya dari kehidupan saya Bapak Ibu tidak muncul kebohongan yang harus ditutupi dengan kebohongan, yang harus ditutupi dengan kebohongan lagi. Dan itulah hidup yang sangat melelahkan Bapak Ibu. Percayalah hari ini dengan saya Bapak Ibu, kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan kalau kita selalu menjadi diri kita sendiri. Jangan menjadi orang-orang yang munafik Bapak Ibu. Hiduplah jadi orang-orang Kristen yang berintegritas. Apa sih artinya berintegritas? Apa yang ada di dalam kita itu sama dengan apa yang ada di luar kita. Dan apa yang ada di luar kita itu sama dengan apa yang ada di dalam kita. Dengan begitu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan bebas dari yang namanya drama-drama kemunafikan. Be yourself, ya, jadilah semakin serupa dengan gambaran Tuhan Bapak Ibu, karena itulah tujuan kehidupan kita. Oke, saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan tayangan video ini. Yang diberkati sekali lagi, jangan lupa untuk memberikan love-nya, kasih jempolnya, dan berikan komentar-komentar yang positif. Oke? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan, kami gak mau hidup kami capek Tuhan. Kami gak mau hidup kami lelah hanya karena kami harus menutupi kebohongan demi kebohongan kami lainnya ya Bapak. Ajar kami supaya kami jadi orang-orang yang bebas. Jadi orang-orang yang tidak munafik. Jadi orang-orang yang apa adanya. Ajar kami menjadi orang-orang yang mengejar keserupaan dengan Tuhan. Supaya makin hari hidup kami punya influence. Hidup kami jadi berkat buat banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ubahkan kehidupan kami dari sehari ke sehari. Supaya hidup kami
mengasihi Engkau, kehidupan kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Christ Center TV. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video Christ Center TV. Ayo dukung terus channel ini untuk bisa mencapai 100.000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu besok lagi Bapak Ibu di waktu yang sama dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 5.45 pagi. Saya berharap Bapak Ibu diberkati semua dan jangan lupa sharekan link videonya ke teman-teman Bapak Ibu. God bless you all. Salam sehat, salam kerajaan. Mantap.